strategi dakwah yang baik itu adalah tetap tersenyum meskipun ada oknum yang melakukan pelanggaran, mukhalafat. Secara umum harus berusaha tidak bersikap kasar, tidak bersikap keras, karena ini akan mengurangi kekuatan strategi dakwah perjuangan. Kalau ada orang pemimpin suka marah, ya, pemarah, maka pengikutnya akan menjauh. Begitu dia dijauhi oleh pengikutnya, padahal dia membutuhkan orang-orang tersebut untuk perjuangannya, maka berkurang energi kekuatan perjuangannya. Ini banyak ditemukan pada sosok pemimpin yang arogan, diktator, keras kepala, ditinggal oleh orang-orang terdekatnya, dia hancur bukan karena semata musuh yang hebat, tapi orang di sekitarnya telah meninggalkan dia karena keras kepalanya. Jadi kalau kita melihat strategi dakwah Nabi, kenapa Nabi kok tidak langsung diperintahkan perang sejak awal bi'tsatur Rasul, ya. Ini pelajari, 13 tahun di Mekah tidak ada perang. 13 tahun tidak ada perang. 10 tahun di Madinah, itu pun perang terjadi pada tahun kedua. Berarti hanya sekitar 8 tahunan terjadi perang. Tetapi sisanya dakwah Nabi yang 23 tahun dikurangi 8 berarti berapa? 15, ya. Itu tidak ada peperangan. Jadi peperangan itu terjadi di puncak kejayaan Islam secara dakwah. Kenapa? Karena akarnya sudah tertanam di berbagai tempat. Kalau ingin menarik pohon yang akarnya kuat, nah ini dia harus membaca peta akar itu kemana saja. Kira-kira sudah batu yang menindih, pasir, tanah keras yang sudah menutupi akar ini sudah dibaca. Oh, ini nanti lemah, ini lemah. Ketika akar ini di batangnya ditarik, maka akar ini akan ikut tercerabut seluruhnya. Begitulah yang harus kita baca peta dakwah perjuangan. Kalau di awal langsung perang, ada sejarah Andalusia, ya, bagaimana kemudian berubah menjadi hancur lebur peradabannya, tinggal puing-puing bangunan saja. Ini pelajaran berharga untuk kita umat Islam. Dan alhamdulillah Indonesia, para dai awal yang datang ke Nusantara ini penuh dengan kesantunan. Dibaca akar permasalahannya, akar sosialnya, akar politik kemasyarakatannya. Begitu sudah terbaca, terbangun peradaban Islam. Nyaris tidak ada gejolak, genjatan perang yang kemudian mewariskan dendam kesumat dan merusak pondasi dakwah. Hingga hari ini berkah para awwaluna sabiqun ad-du'at fi Nusantara, ya, kita dapat barokah keislaman yang tersebar damai, penuh dengan karakter kearifan lokal, bisa tersinergi, akulturasi, ya. Nah, ini yang perlu dipertahankan. Hal-hal yang tidak baik, akulturasi keyakinan, akidah menuju kepada sinkretisme dibuang, ya. Jangan dipertahankan. Potensi itu ada beberapa aliran yang mencampur aduk, ya, agama gado-gado antara kearifan lokal Nusantara, animisme, dinamisme, kemudian Hindu Buddha, dicampur aduk menjadi agama Gatoloco misalkan, kemudian Islam gandul. Jadi namanya saja Islam, tapi
ada semacam alergi atau pantangan untuk ke musola atau ke masjid. Mereka tetap dengan kearifan lokal Jawanya. Ada paham-paham Jawa kuno, Jawa Kawi yang dipertahankan. Sebagian kemudian ada yang menuhankan atau menabikan Semar misalkan. Ini campuran semacam ini yang tidak dibenarkan. Ya, Islam dengan sejarah kenabian baginda Nabi Muhammadnya, para khulafa rasyidin dan seluruh sejarah para salihin aulia. Ya, ini jangan harus dihapus. Ya. Perlu diluruskan. Misal ada sekelompok orang yang masih memahami wayang kulit dengan pemahaman akidahnya. Padahal itu kan sarana. Harus dijelaskan itu hanya sarana, kendaraan agar orang bisa melafadzkan syahadat, kalimah sodo ya. Cerita Mahabharata diubah alur ceritanya, muncul cerita Petro, Semar, Bagong dan beberapa orang lainnya, Punakawan itu untuk memainkan peran dakwah oleh Sunan Kalijaga ya. Kemudian alat bonang itu merupakan kreasi. Beliau menciptakan satu alat, waktu itu alat pukul itu gong sudah ada, tetapi yang berbentuk seperti bonang. Gong yang berbentuk seperti bonang hanya Sunan Bonang. Lahirlah falsafah nang ning nung gung ya. Nang ini ada maknanya, ning di kan gitu. Nang arahnya kemana, atau nang ning nung orang yang berubah-ubah sikap tapi terakhir istiqomah. Ada banyak filsafah. Ada yang memainkan makna dengan peran dakwah ya, nang mau kemana, arep nang di ning nah ini nung renung. Orang itu kan kalau perjalanan hidupnya maunya kemana saja, mencari kesejatian hidup. Tapi kalau sudah manggon, ning, diam, dia akan merenung, nung. Maka kemudian akan menemukan hakikat agung. Ini itu nang, ning, nung, gung. Ini kan perjalanan thariqah. Nah, ini jangan kemudian benda bonangnya itu yang dijadikan agama, itu hanya kendaraan. Ini harus dipahami, diperjelas oleh generasi sudahnya. Tidak boleh kemudian digebiah uyah semuanya bid'ah, dhalalah, dibongkar, dibuang. Mana yang dipertahankan, mana yang perlu dijaga, dirawat, mana yang perlu diubah ya. Misalkan membuang sesajen di perempatan jalan, apakah masih perlu dipertahankan? Dulu masih ingkar ya, sekarang yang harus ditinggalkan kemungkarannya sudah itu. Kenapa kalau dibuat tajin sapar kasih ke santri Sukoharjo kan dimakan daripada dibuang di tengah jalan. Untuk siapa kalau nggak untuk makhluk lain, makhluk halus ya. Nah ini hal-hal yang seperti ini perlu kearifan lokal, kebijakan orang-orang yang arif billah bisa memadukan antara syariat dengan budaya, tidak berbenturan.